Kemarin ada yang bertanya juga sekaligus ya soal ini seputaran apa namanya pohon durian atau bunganya supaya tidak gugur ya. Ya awal pemeliharaannya sih ya dalam Oh ya, pemeliharaan ini pemupukan terutama durian yang masuk kemarin, durian ini. bawor yang saya pruning, ya sudah sekitar ada 5 hari ya. Nah ini dia. Jadi bekasnya langsung kering ya, sahabat ya. Nah ini bekas-bekasnya langsung kering, alhamdulillah. Jadi kemarin tuh ada yang bilang, katanya jangan di musim kemarau, di pangkasnya gitu kan. Apa alasannya? Beliau bilang alasannya nanti pecah kena sinar matahari. Justru saya kalau musim hujan yang ngeri ya, ngerinya itu jamur gitu malah ya. Tapi alhamdulillah ini saya lakukan di musim kemarau. Saya pruning setelah melakukan atau pemberian pupuk pito atau vitamin organik pada tanaman durian bawor saya di sini. Alhamdulillah fine-fine aja ya, baik-baik saja tuh. Oke, dan saya malah melakukan penyiraman ini. Oke ya, bocor terus. Dan alhamdulillah tuh tidak ada jamur ya, sehat nih, ranting-rantingnya kering, tidak ada pecah. Kalaupun pecah macam kayak gini, ini sebutnya sudah mau mendekati generatif sahabat ya. Justru memang harus di pruning, karena kalau tidak di pruning, ini batang primernya ini kecil nanti kurus, terus sekundernya juga kurus, lemas ya. Kalau sudah masuk sinar matahari, terpapar matahari dan tidak rimbun seperti biasa sebelum dilakukan pemangkasan, itu lemas ya, kurus nanti. Makanya itu tujuan, manfaat dan tujuannya melakukan pemangkasan itu cepat berbuah juga ya kan, gitu, cepat gemuk juga pertumbuhan batang, dahan kan gitu. Itu maksudnya sahabat ya. Tapi alhamdulillah ini sehat, tenang aja, jangan khawatir. Setiap apa yang saya kerjakan itu saya tidak tipu-tipu, tidak iming-iming ya, tidak tipu-tipu. Tipu-tipu itu bahaya, tidak berkah lah ya. Jadi mohon maaf sebelumnya, bukan maksud apa-apa, tapi hanya di sini menjelaskan dan membuktikan bahwa hasil daripada pemangkasan kemarin tuh oke lah, anggap 5 hari atau 1 minggu baik-baik saja. Baik, saksikan terus video sampai selesai. Saya update langsung tanaman durian yang berbuah atau yang sedang berbunga yang sudah mekar di sore hari ini. Terima kasih. Saksikan terus Ya video sampai soal dengan ini seputaran selesai. apa namanya pohon durian atau bunganya supaya tidak gugur ya. Ya awal pemeliharaannya sih ya dalam pemeliharaan pemupukan terutama dimasuk generatif ini ya, berikanlah pupuk yang berimbang. Oke, biasa pupuk apa yang berimbang itu kan seperti ada nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, ada di situ ada sulfur ya, ada zat besi atau disebut dengan Ve. Nah itu dia, jadi kenapa dia mudah gugur, karena pemupukan yang nggak berimbang gitu. Terus kemarau seperti ini lakukan penyiraman. Ya penyiraman harus betul-betul lembab, dijaga ya kelembapannya di sini. Dan alhamdulillah lembab tuh. Banyak rumput ya, menandakan ini banyak rumput juga. Nah ini baru sebagian mekar ya. Dan ini di pohon durian yang berbuah pertama, sebenarnya berbunga pertama ini. Jadi wajar aja kalau sebagian ada yang gugur ataupun tidak. Yang penting usahakan pemupukan yang pupuk yang berimbang. Tapi alhamdulillah ya, meskipun belajar dia sudah membentuk dan tidak gugur gitu. Ada sebagian kejadian, jangankan yang baru belajar seperti ini berbunga, yang sudah dewasa pun banyak gugur karena ya perawatan pemeliharaan tidak ada sebenarnya ya. Itu nggak usah ditanyakan kenapa. Oke, saya kasih tahu solusinya di musim berikutnya atau di bulan 1, bulan 2 setelah curah hujan datang, diusahakan dengan pupuk yang berimbang aja. Tidak menyarankan saya harus pupuk apa ya kan, karena saya tidak jualan pupuk. Pokoknya pupuk berimbang, pupuk NPK atau pupuk organik juga pupuk berimbang yang disebut saya tadi itu ya. Rumus kimianya itu. Ada, yang penting nitrogen sedikit lah ya kan. Nitrogen sedikit, yang penting ada di situ ada mangan, boron, kalsium, kalium, magnesium. Itu zat besi juga harus kasih lah. Ya begitu. Dan ini semua tanaman durian ya udah usia 3,5 tahun atau 4 tahun 5 tahun tuh udah berbunga sekarang sebenarnya, karena apa, dipaksa dengan cuaca yang ekstrim seperti kemarau ini, karena ada stressing air gitu. Jadi kalau musim kemarau ini
sangat penting juga untuk disiram, ya kan. Kemarin yang saya bahas itu penyiraman terus seputaran tentang tanaman durian supaya tidak dijaga, karena kekurangan air juga akan menyebabkan kerontokan masalahnya gitu. Bukan hanya dengan pupuk yang tidak berimbang, kan merupakan suatu nutrisi juga ya kan, air juga itu. Jadi jaga kelembabannya di musim kemarau seperti ini. Kalau musim hujan juga terlalu hujan, curah hujan tinggi ya begitu juga, sama bisa ini apa namanya, bisa gugur juga begitu. Penting berikanlah pupuk yang berimbang, karena tanaman durian di sini ya sangat memerlukan banyak nutrisi sahabat, apalagi di fase generatif seperti ini. Jagalah terus nutrisinya pada saat masa vegetatif, karena masa vegetatif itu sangat penting sekali untuk pertumbuhannya ya, terutama dengan nutrisi pupuk-pupuk yang berimbang. Ya syukur-syukur ya sebentar lagi musim hujan, dan insya Allah di musim hujan sekarang saya kan terus bercocok tanam, nambahin lagi tanaman durian di lahan yang baru, yang belum ada tanaman duriannya sama sekali itu. Ya, dan pohon jatinya udah ditebangin mas saya kan sebagian, dan mau diganti oleh tanaman cat durian gitu. Ya ini sekitar 4 tahun ya, 4 tahun lah, 4 tahun lebih. Ini matahari full cukup di sini ya. Ini datarannya tinggi, cuma di atas itu ada jalan raya, jadi ketika melakukan penyiramannya pakai toren ke sini. Yang penting tadi itu organik tuh bertumpuk ya, untuk nanti suplai nutrisi pada tanaman durian. Oke, ini diperkirakan bulan 1, bulan 2 itu bisa dipanen, atau bulan satuan lah, cepat juga ya. Yang penting air jangan sampai dikurangi. Kalau tentang nanti untuk memupuk tanaman durian yang masa generatif atau mau dibuahkan, pupuk aja bulan 1 dan bulan 2 sahabat. Jadi nanti bisa dipanen bulan Agustus kalau dia memang berbunga awal bulan 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu bulan Agustus bisa dipanen. Itu untuk di musim pertama, nanti di tahun 2024. Diusahakan pemupukan dilakukanlah bulan 1, bulan 2 untuk pupuk buah. Kalau yang usia generatif, tapi yang vegetatif ya lakukan 4 bulan 1 kali itu pemupukan. Udah biasa saya bahas di video saya sebelumnya seputaran tentang tanaman durian, baik cengkeh juga pisang. Kenapa saya pohon pisang tuh kalau pas panennya nggak di video ya? Kalau panen itu kawan saya yang manen, jadi saya terima nanam, merawat, panen oleh kawan saya. Jadi tak sempat saya videokan ya, karena kawan saya duluan ini apa namanya menebang. Jadi saya terima uangnya saja. Kan enak sih sebenarnya. Terima bersih, terima uang. Tuh begini, aduh cantik sekali bunga duriannya. Di usaha ini nantilah sekitar bulan berapa sekali? 3 bulan lagi lah ini. Dari mulai bunga mentil seperti ini. Dan itu mekar sebagian. Dan asalnya banyak ke sini, asalnya banyak. Gitu ya. Tapi berbuah 3, 4, 5 aja sih sebenarnya udah bagus. Ya, jangan terlalu dibanyakin lah kalau usia masih di bawah 7 tahun. Nanti 7, 8 tahun bolehlah dikasih banyak sedikit. Kalau usia masih di bawah 7 tahun lah jangan banyak-banyak. Kasihan juga pohon durian ya, terkuras energinya. Begitu ya sahabat ya. Jadi silakan jika ada yang bertanya tulis saja di kolom komentar, dan jika video ini bermanfaat silakan bagikan atau share ke teman-teman para sahabat sekalian di mana berada. Dan terima kasih atas segala dukungannya, seperti like, comment, share, dan subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih. Dan ketemu lagi di video saya berikutnya seputaran tanaman durian, dan mudah-mudahan cepat hujan. Dan di musim hujan saya akan melakukan penanaman kembali. Jadi jangan takut ya kalau masalah pruning di musim kemarau. Ini kemarau apa? Saya ekstrim ini melakukan pemangkasannya, dan alhamdulillah sangat bagus, tidak rusak, tidak pecah apa ya. Begitu. Jadi jangan takut. Jadi kalau musim kemarau kita melakukan pemangkasan ranting-ranting, tunas air, dan ranting yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman durian, pangkas saja. Tidak masalah ya.
Jadi hanya itu saja, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan terima kasih banyak. Ketemu lagi di video saya berikutnya seputaran tentang tanaman durian, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.